wa asyhadu alla syarika lah Rabbul aradi nawasamawatil ula walahadu amma Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurul huda. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih yang terhormat Al-Mukarram keluarga besar Bapak Ujang Sohibul Hajat Pak keluarga besar Bapak Haji Gojali Yusuf dan para sesepuh alim ulama serta para ustadz yang ada di desa Bakan Sewi. Mohon maaf ya karena ada komunikasi belum ditulis Sohibul Hajatnya, jadi saya sedikit mereka-reka. Semoga Sohibul Hajat keluarga besar Bapak Haji Gozali diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya. Dijauhkan dari segala macam penyakit, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Amin. Diberikan umur panjang, umur yang barokah. Amin ya Allah. Ya. Di sini ya pertama-tama akan saya ungkapkan sedikit beberapa risalah ya dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Jadi yang dimaksud rahmatan lil alamin itu adalah agama yang paling mudah dan bisa diterima sama seluruh umat-umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tatahiyu kutuwa al-syaitan. Jadi janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu bentuknya nyata. Kira-kira di tengah-tengah kita ini ada setan nggak? Coba. Saya ingin tahu ini. Setannya berbentuk apa kira-kira? Manusia. Berarti yang ngomong aku ya itu ya. Berarti setan ya itu manusia. Ini yang saya lihat ini jamaah putrinya sebelah mana kalau nggak ada cuma satu ekor aja di sini. Oh, ada di luar ya. Alhamdulillah. Tapi bisa dengar nggak ini kira-kira? Dengar. Karena musuh sesungguhnya itu bukan ulama, bukan ustadz, ya. Juga bukan para ahli spiritual. Musuh utama manusia itu adalah setan. Saya menekankan setan, tapi saya nggak melihat seseorang ya. Kalau saya menekankan sebuah setan, kalau melihat seseorang berarti itu setannya. Nah, itu. Saya takutnya gitu. Makanya kenapa mata saya selalu berubah dari ke atas. Bukan karena saya kesurupan. Saya takut. Jadi mengutamakan bahwa saya itu adalah setan. Berarti itu orangnya ada di depan saya tuh. Ya mohon maaf ya sambil bergurau ya. Jadi musuh yang sesungguhnya itu bukanlah seorang ulama ataupun seorang ahli spiritual, ataupun seorang kiai ataupun seorang wali. Musuh sesungguhnya manusia itu adalah setan. Di antara kita itu ada banyak sekali setan ya. Salah satunya adalah handphone. Handphone itu termasuk bagian dari setan. Setan sama jin itu apa bedanya Gus? Ya beda jelas. Kalau jin itu ciptaan Allah,
makhluk ciptaan Allah. Setan pun juga ciptaan Allah. Tapi sesungguhnya setan itu adalah hawa nafsu kita. Jadi ada golongan manusia, ada golongan jin, golongan setan. Ada juga manusia pun dari golongan setan. Ya setan itu nafsu kita sendiri yang tidak bisa kita kendalikan. Nah itu hati-hati ya. Kalau untuk mempelajari sebuah kitab-kitab atau tausiah-tausiah yang diajarkan oleh para ahli-ahli tausiah. Jadi kita harus pandai untuk menggarisbawahi sebuah wasilah atau tausiah. Jadi jangan dimakan mentah-mentah, nanti kalian sendiri akan jadi bingung. Kalau sudah bingung seperti itu masih hati. Oleh, nggak ada obatnya. Kalau saya lagi memberikan sebuah tausiah-tausiah seperti ini, kira-kira setannya ada di tengah-tengah kalian nggak? Ada. Berarti kalau ada yang ngomong ada, berarti kalian sendiri aja di setan ya? Amin. Jadi ternyata setan itu adalah di sini kalau saya sebutkan sebuah contoh itu HP itu adalah setan ya di situ ya. Pas ketika saya memberikan tausiah waktu posisi saya dulu di Jawa Timur di Surabaya itu ya, ada seorang ibu-ibu ya, pas ketika saya jalan ada seorang ibu-ibu usianya 55 tahun atau 60 tahun, ada juga seperti itu. Tiba-tiba itu menghadang saya. Gus Yudi kok cakep katanya gitu. Boleh dong saya selfie dulu di depan. Untuk apa? Ya untuk kenang-kenangan. Ngomongnya seperti itu. Ternyata dia selfie-selfiean sini. Cekrek seperti itu. Setelah itu baru di-upload. Ternyata saya sebagai potnya dia, sebagai backgroundnya dia. Ini saya lagi foto-foto bersama guru besar Pak Guyuban Samudra. Itu namanya ibu-ibu gemit ya. Saya pengen tahu nih ceweknya gimana, masih bisa membaca sholat Nabi enggak? Coba seperti apa tuh sholawat Nabi itu? Iya coba, yang biasanya kita lakukan di istighosah. Nah, bukan itu mah namanya sholawat Nabi. Jadi makanya itu kalau kita memberikan sebuah tausiah atau memberikan sebuah masukan seperti ini, harusnya itu didengarkan antara sholawat Nabi dengan asma 4 ibu Nabi. Yang sahih itu namanya sholat Nabi. Sama aja. Coba dari teman-teman semuanya ya, kita sholawat badar, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
sholawat Nabi. Jadi intinya kalau kita berdoa tanpa harus menyebut Nabi Muhammad SAW, kita nggak bakalan bisa terkabul doanya. Ya. Jangan banyak doa, tetapi kita tidak menyebut kekasihnya Allah. Hanya sebatas kita menyebut kekasihnya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah hambamu uang. Ya Allah, berikan kelancaran. Kebanyakan doa, tetapi 0-0 hasilnya nanti. Ya, kasihan. Dari sholawat-sholawat ini, kira-kira kita bisa mendengarkan suaranya cewek atau cowok? Bisa membedakan nggak? Kalau sudah bersama-sama seperti secara berjamaah seperti ini. Gak bisa ya. Itulah kehebatan Allah. Kita diberi telinga, ya, dua, kiri dan kanan secara proporsionalnya itu. Alhamdulillah sekali, gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Seandainya tuh telinga kalian ditaruh di pantat, nih ya, gimana caranya? Kalau pas waktu saya telepon, Mas Ujang gimana kabarnya? Oh iya guru, bentar, pantat, kan gak enak jadinya kan? Nah itulah kehebatan Allah. Nah, jadi Allah itu memberikan rezeki, kekayaan kita itu sejak kita lahir. Sudah diberi telinga gratis, sensornya pun juga gratis, dan bisa memilah-milah bahwa itu suara cewek dan itu suara cowok. Yang tadi saya bilang, untung diberi telinga itu di kiri dan kanan, bukan di sapi tank atau apa. Kalau ditaruh di situ bahaya gitu. Kacau nanti akhirnya. Gak bisa fokus. Itu adalah rezeki dari Allah ya. Kata siapa manusia itu miskin? Enggak. Kita dilahirkan itu lengkap, kaya raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mata punya dua, telinga punya dua, kiri kanan. Kaki juga punya dua. Kalau masih ada yang merasa kurang, namanya orang kufur akan nikmat. Berdoa itu jangan terlalu lama. Jadinya nanti jatuhnya nanti nggak kusuk, malah tidur. Akhirnya yang diminta yang aneh-aneh, minta kaya. Dengan doa saja apa kita bisa kaya? Ini nggak bisa. Ngipi. Dengan berdoa saja kita minta kekayaan diberi sama Allah, ngipi kali. Tanpa harus ada kita usaha. Ya, dari situ kita bisa memaknai dan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, jangan kufur. Jadi telinga kita itu ada sensornya plus, jadi bisa membedakan itu suara manusia dan suara kentut. Ya, jadi nggak sembarangan. Allah itu menciptakan sesuai dengan kemampuan beliau. Nih kalau saya mau ini ya, kira-kira dari teman-teman sekalian mau nggak saya kasih HP loh, HP Samsung. Oh. Nah, S12 harganya jutaan loh ya tuh. Tapi pulsanya ngisi sendiri ya, pulsanya 5 juta itu. Jadi kalau diisi pulsa 100.000 nggak mau tuh Samsungnya. Nah langsung ngeblank. Ketika sudah saya berikan HP, tiba-tiba telinga kalian tuli terus, gimana menurut Anda? Mau gak kira-kira? Sudah dikasih HP terus telinganya tuli. Ya buat apa ada HP tapi telinganya tuli? Kira-kira mahalan mana antara telinga dengan HP? Mahal apa? Mahal telinga ya kalau gitu ya. Alhamdulillah dari teman-teman masih sadar ini. Ya itu tadi, telinga Allah kasih gratis tanpa harus bayar. Hebatnya itu lagi telinga, tempatnya di kiri dan kanan secara profesional itu. Kalau tempatnya di bawah itu yang paling bahaya gitu.
Makanya dari itu kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa telinga kita ada di kiri dan kanan, bukan di dengkul atau bukan di mata kaki. Kalau dari cowok-cowok ini kira-kira untuk Mas Kuno itu ya, ahli spiritual di sini. Ini kalau bisa menjawab pertanyaan saya, nanti akan saya kasih kamera. Ini beneran, ini saya serius ini. Nanti akan saya kasih kamera canggih itu. Kamera apa itu namanya yang paling canggih itu? Jadi kalau untuk mengambil gambar beberapa manusia dengan menggunakan berapa megapiksel kekuatan kamera kami yang secara jelasnya itu. Dan harus tahu ya, matamu itu harus tahu jarak untuk mengambil fokus manusianya. Harus tahu. Pertanyaannya untuk Mas Uno. Pilih mana, mata sama kamera? Kamera ya? Alhamdulillah. Saya senang sekali ya di sini ya, karena Mas Uni sudah lama sekali vakum di dunia spiritual. Spiritual bukan berarti kita itu berbentuk sebuah keilmuan goib saja ya, tetapi perjalanan spiritual itu sholat, ibadah, umroh, haji, puasa itu pun juga perjalanan spiritual. Jadi dari teman-teman sekalian, saya tekankan lagi di sini, boleh kita mau pakai baju hitam, tapi asalkan hati dan pikiran kita tetap putih, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan sebuah nur cahaya kepada seluruh para umatnya. Paling enak umatnya Nabi Muhammad daripada umatnya Nabi Nuh, dan juga paling enak umatnya Nabi Muhammad daripada juga umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu nabi yang suka ngeyel, nabi yang suka menggerutu dan suka protes. Itu Nabi Musa. Jarang diungkap di sebuah kajian-kajian majelis taklim seperti ini. Inilah kehebatannya. Maka dari itu, dari teman-teman sekalian itu, ucap syukur alhamdulillah karena dapat mengikuti pengajian serta istighosa di Paguyuban Elang Samudra di kediaman Bapak Ghazali. Alhamdulillah ya. Ini bentuk sebuah ucapan terima kasih banget. Nabi Musa itu nabi yang suka menggerutu, tetapi Allah itu suka dengan gerutuannya Nabi Musa. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Beliau itu selalu diprotes dengan Nabi Musa. Ya Allah, kenapa itu Muhammad kamu berikan yang nikmat-nikmat? Sholat saya aja satu hari 1000 rakaat. Kalau Muhammad hanya sekedar kamu kasih 50 rakaat, gak bakalan dia mampu. Dia diremehkan sama Nabi Musa. Saya aja yang pertama kali kan Nabi Adam ya. Nabi Adam itu tingkatannya di langit 6, sedangkan Nabi Musa itu di tingkat 5. Sedangkan Nabi Muhammad itu di terakhirnya, tetapi dia yang paling istimewa, diistimewakan sama Allah. Nabi Muhammad itu gak bakalan mampu dia sholat sampai 50 rakaat. Harusnya dia tuh jangan mengalahkan saya karena saya yang paling senior, tapi kenyataannya Rasulullah mampu melakukan sholat 50 rakaat. Itu pun nanti akan diturunkan lagi sampai 5 waktu. Jadi paling enak kita sholatnya itu. Jadi nggak sampai 50 rakaat yang kita lakukan. Cuman berapa kalau dihitung? 17 rakaat.
Coba kalian seandainya Rasulullah tidak tidak memohon kepada Allah untuk diturunkan sholatnya menjadi 17 rakaat. Kira-kira mampu nggak sholatnya sampai 50 rakaat? Alhamdulillah Imam Tawasul sudah datang dengan keadaan sehat walafiat serta selamat menuju rumah Bapak Ghazali. Alhamdulillah ya. Jadi kita teruskan lagi sedikit ya. Ini. Nabi yang suka menggerutu tadi siapa? Lupa saya. Nabi Musa alaihissalam yang suka menggerutu. Jadi ketika Nabi Musa pergi ke atas gunung dengan 70 santrinya, pengikutnya. Santrinya itu tadi protes ketika Nabi Musa duduk di sudut, di pojok. Protesnya kepada Allah. Hei ya Allah, enak aja tuh Musa duduk-duduk di atas sana, sedangkan saya di sini kehujanan. Emang kamu siapa? Kamu hanya seorang santri. Ngapain protes? Protes kepada gurunya. Nah itu akhirnya membuat Allah jadi murka di situ. Dengan jalan 70 santrinya tadi dimatikan semuanya. Disambar petir. Yang berhitung besok. Jadi yang namanya santri itu harus, atau yang namanya murid itu harus andap asor kepada gurunya. Jadi biar mendapatkan sebuah keberkahan dunia dan akhirat serta keberkahan ilmunya. Jadi seorang santri atau seorang murid, kalau masih ada kedua orang tuanya, insya Allah orang tuanya harus dimuliakan, ya. Karena orang tua itu adalah kerabat doanya. Usaha sebesar apapun, segigih apapun kita, tanpa harus ada restu dan ridho dari orang tua, insya Allah usaha kita akan sia-sia. Jadi nggak akan mendapatkan sebuah nikmat. Nikmatnya nikmat ridho dari orang tua. Jadi mumpung kedua orang tua kita itu masih ada, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muliakanlah beliau. Bayangkan kalau kita nggak ada kedua orang tua kita. Tanya tuh sama teman-teman yang tidak punya orang tua, gimana rasanya ketika hari Lebaran? Sedih ya? Nangis seneng atau nangis susah? Keripuk. Nangis susah lagi. Nangis susah karena nggak kedapat warisan waktu itu, ya kan? Wah bahaya kalau seperti itu udah. Jadi namanya bukan suul adab kepada gurunya saja, dan jadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika kalian pengen usaha bentuk apapun, sekecil apapun usaha kalian, cium kedua tangan orang tua, minta restu dan ridhonya. Insya Allah nanti akan menjadi berkah buat kalian di jalan. Jadi jangan ngawur. Ketika kedua orang tua kita masih hidup, kita bingung mencari apa? Bukan mencari barokah, mencari selang supaya dapat sertifikatnya. Itu yang lebih susah itu. Dia ketawa sertifikat. Kira-kira ini. Nah ini bolong sertifikatnya bolong. Sampai bolong tuh. Ya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk ini ya, menyinggung ya. Jadi ini secara spontanitas yang saya kaji di dalam kitab Al-Hikam di sini ya. Di situ ternyata ada yang menerangkan di sini tuh tentang warisan, yaitu tadi. Jadi kita bukan sibuk untuk mencari keberkahan dari orang tua, tapi sibuk mencari celah gimana ini sertifikat bisa saya masukkan ke dalam
bak itu. Wah susah kalau seperti itu anak namanya ini. Jadi sekecil apapun kalau kita melakukan pekerjaan, selama kedua orang tua kita masih ada, hormati beliau, junjung tinggi beliau. Masih ingat kan kata-kata saya? Ilmu adalah apa? Ilmu adalah apa? Cahaya. Ketika kita pandai memuliakan ilmu, insya Allah cahaya itu akan memuliakan kita. Kalau kita pandai memberikan apresiasi atau penghormatan atau hormat kepada kedua orang tua kita ketika masih hidup, insya Allah hidup kita akan menjadi berkah dan jangan berkahnya saja. Berkah itu untuk kita, barokahnya nggak dapat untuk yang lain-lain akan kalian. Jadi Allah memberikan begitu banyak rasa nikmat sehingga Rasulullah sujud meneteskan air mata. Ya. Rasulullah meneteskan air mata dalam sujudnya dia. Dan Umar pun juga bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau meneteskan air mata? Kata Nabi, karena saya tidak bisa membayar nikmat Allah dengan ibadah yang saya lakukan. Rasulullah saja tidak bisa membayar nikmat yang diberikan oleh Allah meskipun sholatnya khusyuk. Saya jamin itu ya Allah. Adakah yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi? Pengen tahu saya? Nggak ada. Beliau saja masih merasa kurang membayar nikmatnya yang diberikan oleh Allah. Apalagi kita yang ubud dunia. Boleh kita ubud dunia nggak apa-apa, cinta dunia nggak apa-apa, asalkan jangan fanatik ya. Sholat tiap malam, berdoa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kitab-kitab suci Al-Quran, tetapi kita melupakan tugas kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Percuma kita berdoa, percuma kita sholat. Hubungan hablum minan nasnya kurang, hablum minawanya ada, tapi intinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dari itu kalian bersyukur datang ke tempat ini. Dengan catatan setelah kalian datang ke tempat ini 1 hari sampai 3 hari, kalian mendengarkan dakwah, ngaji, zikir, istighosah, bersolawat ya. Ingat, setan itu tidak akan pernah putus-putusnya mengganggu umatnya Rasulullah. Bagaimana cara menggoda dihancurkan pahala-pahalamu? Nanti ketika kalian sudah mendengarkan di sini 1 hari, 2 hari, 3 kali, kalian nanti akan pasti dihancurkan pahala-pahala kalian. Dengan cara apa? Banyak hal ternyata. Ya paling banyak itu dari kaum-kaum perempuan. Ya saya mohon maaf karena ketika Rasulullah SAW pergi Isra Mi'raj, mampir sebentar ke surga, dilihat subhanallah, banyak sekali kaum-kaum Hawa perempuan itu masuk ke dalam surga. Setelah itu beliau mampir lagi ke neraka, pengen aku lihat neraka seperti apa sih bentuknya. Ternyata audzubillah min dzalik, di situ banyak sekali perempuan juga nih. Banyak perempuan-perempuan yang masuk neraka. Karena apa? Karena banyak hal di situ. Makanya hati-hati jadi perempuan ya. Jaga adab. 1, yang pertama. Yang kedua, jaga aurat kita. Jangan sampai ketika kita keluar memakai hijab menunjukkan lekuk-lekuk air kita, tubuh kita. Hati-hati, perempuan itu paling rawan masuk neraka, paling banyak sekali.
Ada 6 sifat yang bisa menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Di situ ya, ada 6 sifatnya. Yang pertama, al-istigholal bi uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain ya. Tapi dia lupa dengan kejelekannya dia sendiri. Ini contohnya seperti ini. Awalnya itu kebanyakan nonton sinetron ya. Bapak-bapak pun juga mungkin seperti itu. Tapi saya jamin insya Allah bapak-bapak yang ada di sini nggak suka nonton sinetron. Paling banyak ya paling lirak-lirik lah itu. Yang paling banyak ibu-ibu. Awal sih nonton sinetron itu tadi, bagus ya itu bajunya itu yang pakai. Itu kan sebagian dari hibah. Tuh lihat dia jalan-jalan, palsu. Pasti kan perempuan gitu. Kok tahu kamu palsu? Iya. Ginjunya itu nempel di gigi lu. Sampai sejauh itu mereka tahu kalau ginjunya palsu itu. Payah kalau seperti itu. Itu perempuan itu. Jadi mungkin kalau bapak-bapak lagi ngumpul seperti ini ya, yang dibahas paling ya anak saya itu yang kotor bandel banget loh, suka ngabis-ngabisin duit, uang kontrakan rumah dihabisin, katanya mau dibuat jualan tempe, ternyata nggak dibuat jualan tempe. Yang ada bakso, yang ada apa? Paling itu bapak-bapak yang dibahas cuma seperti itu aja. Tuh rumah saya itu bentennya bocor, mobil saya kemarin udah saya betulin ternyata gasnya lepas, tinggal karburatornya saja. Nah, itu. Paling-paling yang dibahas juga sama bapak-bapak tentang sapi tank lagi. Sapi tank 1 sampai tank 2, sampai sebiji-bijinya keluar semuanya. Nah itu gawat itu kan seperti itu. Kata Nabi ada 2 hal ya. Dia tidak mampu mensyukuri nikmat berupa suami. Nih hati-hati juga perempuan. Jadi untuk cewek-cewek ini harus pandai mensyukuri nikmat ketika kita mendapatkan mempunyai seorang suami ya. Begitu pula sebaliknya suami. Jadi mensyukuri nikmat ketika kita memiliki suami itu banyak hal, banyak adabnya. Ketika suami pulang kerja, ya maksimal dibuatkan air minum lah, teh atau apa. Jangan barusan keluar dari mabes, jangan barusan keluar dari majelis-majelis taklim atau barusan masuk ke dalam mabes, ke dalam majelis taklim. Papi pulang. Aak lagi sakit, padahal nggak sakit. Nenek lagi sakit, padahal neneknya di rumah tenang-tenang saja. Nah itu bahaya tuh seperti itu. Nah, itu namanya wanita tidak mampu mensyukuri nikmat berupa suami. Suami mencari rezeki keluar asalkan tujuannya benar, ya biarkan saja. Karena mereka keluar pasti ada tujuannya, bukan tujuan yang ada di sebelah kita yang masih single, janda gitu ya. Itu mah dianggap wajar lah, seperti itu namanya manusia ya, Ustaz ya. Kok amin ya? Kok amin ya? Nah itu hati-hati ya. Jadi kalau suami sudah keluar dari rumah tapi tujuannya sudah jelas, jangan sekali-sekali kita melarangnya. Kasihan, sangat kasihan sekali. Nanti lama-kelamaan seperti itu suaminya bisa cepat mati nanti. Umurnya pendek karena banyak mikir. Kesana kemari dimarahin terus ya, diteleponin terus. Posisi di mana? Lagi ngapain? Sudah mulai belum acaranya? Apa sudah bubar belum? Ayo cepat pulang. Nah, itu kasihan tuh suaminya. Kasihan dilihat sama teman-temannya yang lain. Mama kangen katanya. Kalem. Jadi hati-hati ya untuk para calon-calon ibu atau yang sudah menjadi ibu.
Ani. Ya. Hati-hati. Hati-hati Ani. Wanita itu paling banyak mendapatkan pahala dan juga paling banyak mendapatkan masalah. Netekin bayi 1 kali, cuk, pahalanya 100. Hai. 2 kali, cuk, 200. 3 kali, cuk. Nah, 500. Makanya kalau pas waktu menetein bayi bawa kalkulator biar nggak lupa. Bawa kalkulator biar nggak lupa. Itu bayi. Nah, itu bayi belum bapaknya. Kalau bapaknya truk sudah hitungannya lain. Jodoh. Belok kanan. Plus tuh. Itu makanya. Itu wanita paling mudah mendapatkan pahala segala sesuatu. 9 bulan beliau para wanita itu mau melahirkan atau mengandung bayinya, itu pun pahalanya sangat amat besar sekali, seolah-olah itu seperti bayi baru lahir. Dosanya itu dihilangkan, bukan dihilangkan semuanya ya, kenakan aja nanti dihilangkan semuanya. Yang kedua adalah dia tidak mampu menjaga mulutnya. Ya ini hati-hati. Ya mohon maaf agak sedikit streng di perempuan-perempuan ya. Karena yang selama ini saya lihat dari sebagian majelis teman-teman sekalian, sebagian aja ya, nggak semuanya ya. Ada para ibu-ibunya agak sedikit streng sama suaminya. Kasihan juga sebenarnya ya. Kasihan. Jadi biar bisa dapat masuk surga kedua-duanya. Jadi jangan sampai suaminya masuk surga, istrinya lagi ngendok di neraka, kasihan. Jadi dua-duanya biar masuk surga. Makanya saya berikan sebuah wawasan tentang ibu rumah tangga. Ya tadi ya, yang kedua tidak mampu menjaga mulutnya. Penjabarannya seperti ini. Ketika wanita datang ke hajatan seseorang, ke hajatan temannya gitu, sambil ngedumel, lagi orangnya tuh kaya raya, makanannya satenya besar-besar tapi atos, keras sekali bentuknya. Itu bentuk sebuah hibah-hibah. Apalagi belum melihat pengantinnya, tuh pengantinnya, cowoknya cakep banget nih. Caranya rebes, gimana anaknya nanti? Itu bentuk sebuah pencelaan juga, dosa juga. Karena wanita tidak bisa ngerim, sukanya langsung ngepost. Itu yang suaminya sudah jelek, istrinya pun juga jelek. Mau dibilangin jelek, nanti gimana anaknya jadinya? Itu pun juga bagian dari pencelaan. Makanya banyak dari orang-orang santri-santri sekarang itu, saya yakin ya santri-santri itu akan diberikan sebuah bekal keilmuan yang tinggi, yang bagus. Tapi kebanyakan hanya sebatas ngaji Al-Quran dan hadis, dan hanya bisa nanti ujung-ujungnya mengkafir-kafirkan orang. Ya itu yang saya takutkan di situ. Jadi dari jamaah paguyuban spiritual Alang Samudra kan rata-rata memakai kaos hitam nih. Mungkin dari teman-teman atau warga sekalian yang belum tahu tentang identitasnya paguyuban Alang Samudra dikira ini pasukan dukun. Gak apa-apa kita disebut pasukan dukun, tapi dukun kita adalah dukun akhlakul khorimah. Memiliki sebuah akhlak yang diberikan contoh kepada junjungan besar Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kita jadi hitam. Jadi hanya sebatas casing, bukan hatinya. Casingnya hitam tapi hatinya putih. Hatinya lemah lembut kayak AA Dede. AA Dede itu orangnya kelihatan sangar, tapi hatinya lembut, lemah. Salju. Artinya Seperti salju. Daripada si Akeng. Dan juga saya ingatkan di sini bukan perempuan saja yang harus menutup aurat ya. Laki-laki pun harus menutup aurat.
Kalian boleh. Mana ngirup? Kalau di rumah pakai celana pendek boleh. Asalkan kalau main sepak bola atau olahraga di luar jangan sampai mengumbar aurat pakai celana pendek. Kelihatan paha kalian. Itu juga sebagian dari aurat itu. Dosa itu, dosa besar itu. Ada yang bertanya, Gus Yudi, saya kan cowok, mana ada orang mau melirik saya? Jangan tanya. Siapa tahu tuh nenek-nenek yang 10 tahun belum pernah melihat itu jadi merangsang melihat kalian. Bener. Wah, bener kan? Bener. Apalagi ngelihat di Dede. Bener. Ini yang paling saya jengkel itu ngelihat. Mohon maaf ya, tidak mendiskriminasi dari teman-teman yang badannya begitu seksi dan tambul. Saya tidak mendiskriminasikan ya. Hanya sebatas aurat tadi. Ya. Jadi kalau kita memakai baju, jangan sampai kita melepet-melepet. Atau dalam arti bahasa Sundanya apa itu? Mas? Ketat ya. Nah itu. Ketat. Bikin merangsang para tetangga-tetangga janda-janda sebelah nanti. Bahaya. Pakai legging. Pakai legging. Gagal. Apalagi kalau nanti kita pas waktu sholat itu yang bikin bahaya tuh ketika waktu sholat. Kenapa? Ketika pas waktu kita sujud, tiba-tiba aja di belakangnya ada celengannya di situ keluar. Coba, pas kalau kita di belakang, Dede di depan pakai baju seksi, celengannya kelihatan di depan kita. Nah, jadi akhirnya kita angan-angan, nggak bisa fokus sholatnya. Masukin aja tuh celengannya tuh. Itu sebagai dari aurat. Jadi laki-laki juga ada auratnya. Yaitu tadi kalau mau pakai baju jangan terlalu ketat. Satu, yang kedua, ketika kita main sepak bola atau bekerja bakti, jangan melihatkan aurat paha kita. Ya kalau paha kita seksi, kalau hitam banyak mur bautnya terus apa? Kita kan malu kan juga. Ada yang ketawa nih. Nah ini sedikit ya, sedikit tentang apa ini tausiah ya. Jarang ya saya memberikan tausiah seperti ini di acara-acara istiqomah supaya tidak bosan gitu. Nanti insya Allah akan saya jabarkan sedikit demi sedikit kajian-kajian tentang kitab-kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu sangat mudah dipelajari. Mudah ketika sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dalam posisi seperti Buding gini susah dipelajari. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan, silakan tentang hukumnya jadi seorang istri yang tadi saya utarakan. Atau keramatnya orang tua, boleh waktu dan tempat kami persilakan untuk Ujang, Mas Saiful. Nah itu tanya itu. Ya ini pertanyaan dan dijawab sendiri sama Ibu Mimi. Tanya tapi dijawab sendiri. Ini curhat. Ya nggak apa-apa, silakan. Pertanyaannya panjang. Mama Dede. Mama Dede. Nggak pakai jilbab gitu. Nggak pakai ini apa itu penutup aurat. Sebenarnya kalau menurut Islam dari risalahnya itu memang wanita itu diwajibkan untuk menutup auratnya supaya apa? Tidak timbul fitnah. Ya. Intinya seperti itu. Boleh kita memakai jilbab kerudung asalkan yang rapi dan bersih. Dalam arti rapi itu konteksnya, bukan ketat-ketat benar. Jadi yang di atas kita tertutup, yang di bawah bikin orang gila. Nah, itu beda cerita. Ya kan? Yang dimaksud rapi itu keseluruhannya. Mau pakai kulot boleh, asalkan jangan terlalu
Islam itu mudah, segala sesuatunya dibikin mudah, bukan dibikin susah. Makanya banyak pengecualian. Dan di situ juga banyak mazhab-mazhabnya juga. Ada 4 mazhab yang ada di dalam Indonesia itu, di Indonesia. Makanya dipermudah. Jadi nggak apa-apa. Lebih baik itu punya niat daripada nggak sama sekali. Iya kan? Apalagi punya niat terus dilakukan, itu akan mendapatkan pahala. Kalau sudah punya niat nggak dilakukan, nggak berdoa. Harus dua-duanya. Jadi intinya seperti ini ya. Coba didengarkan ya dari teman-teman ya. Ini sangat penting ya, penting sekali. Allah itu sangat amat penyayang dan murah sekali kepada hambanya. Kalian mau minta mobil gampang, nggak ada. Kalau Allah sudah kun, cuma satu kata aja, kun gitu aja. Belum saya teruskan kun saya kun, belum. Cuma hanya sebatas kun. Insya Allah kalian akan diberi mobil, jangankan mobil, istri 5 pun akan diberi. Nah, mobil, rumah mewah pun akan diberi. Syaratnya cuma satu, perbaiki ibadah kalian. Cuma itu aja, sudah. Mau apa lagi? Susah ya. Perbaiki ibadah kalian. Sholat aja, meskipun tidak 5 waktu, yang penting ada niatan mau sholat 5 waktu, itu pun dapat pahala. Punya niat aja dapat pahala, apalagi kita menjalankan. Untuk segala macam doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah, tapi kalau kita ibadah kita kurang, nggak dapat kita apa-apa. Bermunajat bermodel apapun sampai kita nangis gulung-gulung, minta kaya, minta hutangnya lunas, kalau kita tidak menyebut kekasih Allah Nabi Muhammad, nggak bakalan dikabulkan. Prek, ngipi. Itu aja intinya di situ. Kun fayakun, pasti dikasih sama Allah. Itu maha memberi. Jadi kalau dari teman-teman sekalian, kalau kebanyakan doa itu sebenarnya kita tuh harusnya malu kalau banyak-banyak doa ya. Pasti yang didoakan pasti minta kita itu. Jadi kita tuh sebagai seorang pengemis, meminta-minta kepada Allah. Sedangkan kita sudah diberikan kekayaan sama Allah. Mulai dari lahir yang tadi saya bahas. Gimana caranya doa yang benar? Bermunajatlah sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah keinginanmu akan terkabul di situ. Gak usah ngedoa untuk diri kita sendiri. Minimkan, diminimalis aja doa untuk diri kita sendiri. Perbanyak munajat kepada Allah. Munajatnya kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allah itu tahu apa yang kalian pikirkan. Jadi kalau memohon kepada Allah itu sebenarnya kalian itu harusnya malu. Saya pun juga malu. Kalau saya berdoa, saya pasti mendoakan kemaslahatan kalian semuanya, supaya kalian jadi orang-orang sukses. Amin. Supaya menjadi orang kaya raya. Amin. Kekayaan berkah dan barokah. Amin. Itu aja. Itu doa saya. Selama saya menjadi ketua paguyuban Alam Samudra dimanapun berada, insya Allah akan selalu saya doakan semua jamaah dan murid-murid saya menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Itu saya kalau mendoakan. Jadi jangan terlalu banyak berdoa untuk diri kita sendiri. Saya jamin gak bakalan dikabulkan, cuma ditanggungkan. Cuma ditangguhkan saja, bukan dikabul. Dikabulkannya nanti. Nunggu sampai sejauh mana kalian ini mampu meraung-raung memohon kepada saya. Ingat itu dulu. Ada seorang wali cerita, entah itu pengalaman saya atau dari dalam sebuah kitab, saya lupa. Orang kalau sholat, softnya di depan itu bagus apa enggak? Bagus ya. Pede amat kalian. Pede ya. Pede sekali. Wali aja sholatnya di belakang.
Yang di depan, sof paling depan sendiri protes. Kenapa kamu selalu sholat di belakang? Sedangkan kamu sudah dibayar menjadi seorang wali. Saya malu. Malu kepada Allah. Saya jadi orang terdepan, tapi saya tidak bisa mengayomi orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu wali, kita wali. Tapi menurut syariah Islam, bukan fikih ya, bukan ilmu fikih ya, syariahnya aja ya. Itu memang bagus kita berada di sof paling depan untuk mengisi sof yang kosong. Kalau ditelaah dari sisi syar'inya. Jadi intinya kalau orang berdoa, jangan berdoa untuk diri kita sendiri. Coba kita mengenal orang lain, sisi kekurangannya orang lain dulu. Jadi kita mendoakan orang-orang lain dulu. Coba lihat, selama 3 hari kita mendoakan orang lain atau kerabat kita dan memohon ampunan kepada Allah supaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tadi dimasukkan ke dalam surga. Perbanyak sholawat. Insya Allah dalam 3 hari akan mendapatkan sebuah keajaiban. Tapi jangan diniatkan, dalam hati diniatkan, wah nanti saya berdoa kepada ini junjungan Nabi Muhammad, nanti saya kepingin kaya minta itu. Jangan gitu. Jadi niatkan aja secara ikhlas. Ya, itu tadi yang saya utarakan ya, tentang doa itu tadi. Jadi ketika kedua orang tua kita masih hidup, muliakan mereka. Keluar kemanapun berada kalian minta izin, maksimal pamit. Meskipun kita sudah tua-tua seperti ini, tetap aja kita minta izin, minta pamit supaya mendapatkan keberkahan. Nanti ketika kalian sudah menikah, punya istri, punya suami, punya anak, begitu sama anak kalian gimana perasaan kalian? Dibalas kalian secara nggak langsung. Nangis kalian nanti, apalagi kedua orang tua kalian nggak ada. Contohnya seperti saya ini. Makanya kenapa saya selalu mengutarakan seperti itu, supaya kejadian saya tidak sampai terulang di teman-teman sekalian. Saya tularkan ilmu berdoanya. Doa itu, ilmu itu paling susah dan gak pernah diungkap di dalam majelis-majelis lain. Dalam syariah Islam, garis bawain aja ya, jangan dipikir ya, maksudnya jangan ditelaah mentah-mentah ya. Allah itu tidak butuh sholatmu. Kalau ini kalian dipikir saya lupa ajaran sesat nih Gus Yudi, gitu kan? Nanti akan saya terangkan. Allah itu nggak butuh zikirmu. Allah itu nggak butuh puasamu. Allah nggak butuh doamu. Kenapa? Karena semuanya itu buat diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Sholat adalah sebuah kewajiban. Sudah wajib jadi seorang muslim, kita sholat. Makanya kenapa Allah tidak butuh sholatmu? Karena itu sudah kewajibanmu. Ngapain? Baginya sholat. Allah nggak butuh doamu. Karena apa? Doamu untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Ya Allah berikan saya jodoh, ya Allah berikan saya mobil. Nanti kalau saya diberi mobil, saya akan sholat lebih tekun. Ketika dikasih mobil, minta lagi kita. Ya Allah berikan saya rumah, karena saya nggak punya rumah, masa saya tidur di dalam mobil. Nggak seperti itu kan. Nanti kalau sudah dikasih rumah, ya Allah berikan saya istri 2 lagi, ya Allah, karena yang satu kasihan, saya lihat kecapean mengurus saya, ini perlu bantuan. Nanti dikabulkan lagi, minta lagi. Ya itulah namanya manusia. Itu doa untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Yang dibutuhkan sama Allah itu kita bersedekah di tetangga kiri kanan kita ini dulu ya. Kita melihat nih, tetangga kita kiri kanan depan itu kira-kira kalau kita makan seperti ini, mereka bisa nikmatin nggak? Paling-paling juga ngiler. Itu nanti makan apa Pak? Terus dikasihkan siapa ya? Semoga aja saya dapat barokah. Tiba-tiba nanti saya dikirim semua 5 piring ke rumah saya. Itu nggak tahu kita kan isinya hatinya manusia. Amal kita memberikan sedekah ke anak yatim piatu, boleh, bagus. Memberikan sedekah kepada orang-orang fakir,
bagus. Yang disukai Allah itu ketika kita bersedekah menyenangkan hati tetangga kiri kanan kita itu. Kira-kira mereka udah makan belum? Nggak tahu kita. Nggak bakalan kita tahu. Nanti kalau kita stres, kita gilang, kita meninggal, saudara kita ada yang punya masalah, kira-kira anak yatim bantu kita nggak? Enggak kan? Kira-kira para fakir-fakir yang ada di luar ketika kita sedekahin, ketika kita ada masalah, mereka bantu kita nggak? Enggak kan? Yang membantu kita malah siapa? Tetangga kiri kanan yang tadinya kita benci, ternyata mereka ringan tangan membantu kita. Yaitu pentingnya hubungan hablum minanas. Jadi yang saya tekankan lagi, berdoa itu jangan untuk diri kita sendiri. Doa untuk orang lain. Coba sekarang ikhlaskan, belajar ikhlas. Enak aja Gus. Saya berdoa bangun sepertiga malam, saya khususkan untuk doa untuk keluarga saya, untuk orang lain. Wah, kacau. Itu nggak ikhlas sholatnya. Belajar ikhlas itu dari doa, bukan dari materi. Ikhlaskan doanya. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua ya Allah. Berikanlah kelancaran rezeki kepada AA Dede, AA Ujang, AA Apple, AA Jajuli ya Allah. Berikan keberkahan kepada mereka semua. Berikan keberkahan kepada seluruh anggota saudara-saudara saya paguyuban alam samudra ya Allah. Jadikanlah mereka semua yang ada datang di dalam majelis istighosa ini menjadi orang-orang yang paling bahagia di akhirat ya Allah. Itu doa. Nanti kalian akan diberikan sebuah rezeki, tapi bukan rezeki yang baku yang biasa diberi sama Allah. Kalian akan diberi bonus. Tadi 50 menit. Ya Allah, terima kasih ya Allah, meskipun saya ini sholat saya cuma hanya sebatas 3 kali, tapi Engkau begitu sayang kepada saya ya Allah. Tiap kali saya meminta, meskipun saya tidak mau minta, tapi Engkau selalu mengasih rezeki yang tiada taranya ya Allah. Hamba-Mu malu kepadamu ya Allah, selalu seperti itu terus. Itu doa. Jangan memohon kepada diri kita sendiri. Intinya seperti itu. Jadi untuk memulai acara istighosanya pas ya jam 21 jam 9 ya. Jadi tadi sedikit tausiah pengertian tentang doa dan mengupas sedikit tentang kitab Al-Hikam. Jadi insya Allah nanti kalau ada acara-acara seperti ini akan saya berikan tausiah sedikit-sedikit aja, jangan banyak-banyak, nanti oleng ya, biar belajar. Kalau oleng saya nanti ya susah. Kalian selalu ngerepotin saya nanti. Anak-anak tidur jam 2:30 saya diculik. Pernah saya diculik jam 2:30. Oh ada orangnya, oh maaf aja. Tetapi nyuliknya dalam keadaan kondisi kebaikan dia. Jadi saya diarahkan untuk mengobati seseorang. Jadi bukan diculik untuk disuruh makan atau apa bukan. Tapi alhamdulillah ya, kalau semuanya bisa berlancar, bisa apa itu jalan dengan lancar di situ ya Ustaz ya. Saya akhiri sedikit tausiah kita, semoga akan mendapatkan sebuah keberkahan bagi teman-teman yang mendengarkan, dan saya selalu berdoa agar kalian semuanya diberikan rahmatan lil alamin. Amin. Itu saja sedikit saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya istighosa dipimpin sama Ustadz Miranta beserta Haji Eno. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Sohibul Al-Muharram Ustadz Ranta. Saya persilakan.